aqallul haidi utawi luwih sithik-sithike haid iku yaumun sedina walailatun lan sewengi wa ghalibuhu lan utawi umume waktune haid iku situn 6 au sabaon utawa pitu wa aktsaruhu lan utawi luwih akeh-akeh waktune haid iku khamsatu asyara 15 apane yauman dinane bilaya liha lawan pira-pira wengine khamsata asyar akal lutuhri utawi luwih sithik-sithike wektune suci bainal haidhataini ing dalem antarane rong wektune haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane wa ghalibuhu lan utawi umume waktune haid iku arba'ata wa ishruna 24 apane yauman dinane au salasata wa ishruna utawa 23 apane yauman dinane wala hadda lan ora ana batas li aktsarihi maring luwih akeh-akehe yaum aqallun nifasi utawi luwih sithik-sithike nifas iku majatun sediluk wa ghalibuhu lan utawi umume nifas iku arba'una 40 apane yauman dinane wa aktsaruhu lan luwih akeh-akehe nifas iku situna 60 apane yauman dinane. Jadi dalam pasal ini menjelaskan tentang waktu haid dan waktunya nifas. Jadi waktu paling sedikitnya haid itu sehari semalam dan umumnya waktu haid itu 6 sampai 7 hari. Dan waktu paling banyaknya itu 15 hari. 15 hari 15 malam. Untuk waktu sucinya antara dua haid, maksudnya dua haid itu antara haid bulan Januari contohnya ke haid yang bulan Februari itu minimal 15 hari dan umumnya itu 24 atau 23 hari. Untuk maksimalnya berapa hari itu gak ada batasnya, boleh beberapa hari, 30, 32 itu juga boleh. 25 boleh. Boleh nih. Kemudian untuk waktunya nifas itu majatan, maksudnya di sini majatan itu sebentar. Jadi waktu melahirkan, nifas itu kan itu waktu melahirkan terus keluar darah itu namanya darah nifas. Jadi waktu paling sebentarnya itu pas melahirkan terus keluar darah itu nifas, dan setelah itu kok nggak keluar itu juga nggak apa-apa, soalnya itu waktu paling sedikitnya. Kemudian waktu umumnya itu 40 hari dan paling banyak waktu nifas itu 60 hari. Sudah. Terus ada yang jaga? Mbak Dian. Semua sering dibaca Mas Ardi. Apa-apa. Arkanus sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun utawi iku pasal suci. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune sholat iku sab'ata asyara 17. Al awalu utawi nomor 1 iku an-niyatu, niat. Asani utawi nomor 2 iku takbiratul ikrami, iku takbiratul ikram. Asalitu utawi nomor 3 al-qiyamu ala qadarihi ala al-fardi, iku berdiri ala qadri ing atase kemampuan fi fardi ing dalam salat fardu. Arba'u utawi nomor 4 iku qiraatul fatihati, maca surah al-fatihah. Al-khamisu utawi nomor 5 iku ruku'. Asadisu utawi nomor 6 iku tumak ninati fihi, iku tumak ninah fihi ing dalam ruku'.
As-sabi'u utawi nomor 7 iku al-i'tidalu i'tidal. Ataminu utawi nomor 8 iku tumak ninatu fihi. Tumak nina fihi ing dalem i'tidal. At-tasi'u utawi nomor 9 iku sujudu maratain. Sujud dua kali, sujud 2 kali. Al-ashiru utawi nomor 10 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalem sujud. Al-hadi asyara utawi nomor 11 iku julusu lungguh baina sajdataini ing diantara 2 sujud. Atani asyara utawi nomor 12 iku tumakninah fihi ing dalem sajdatain Jurusan. julus sajdatain. Atalita asyara utawi nomor 13 iku tasyahudul akhir Ar-rabi'a asyara utawi nomor 14 iku al-qu'udu lungguh fihi ing dalem tasyahud akhir. Al-khamisa asyara utawi nomor 15 iku as-sholatu ala nabi iku sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ing daleme duduk ing daleme qu'ud. Asadisa asyara utawi nomor 16 iku assalamu salam. Asabi'a asyara utawi nomor 17 iku tertib. Tertib. Jadi rukun sholat itu ada 17. Yang pertama adalah niat. Niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau misalnya diucapkan lafaz, secara lafaz itu sunnah, tapi niat wajibnya itu di dalam hati. Tapi kalau untuk mazhab Syafi'i itu biasanya diucapkan, itu untuk menyinkronkan antara hati dengan pikiran biar enggak lupa. Kedua, asani takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Ketika sudah melaksanakan takbiratul ihram, itu yang tadinya perbuatan halal itu diharamkan karena makna dari ihram itu sendiri kan mengharamkan. Misalnya seperti makan itu kan halal, boleh. Tapi ketika sudah takbiratul ihram karena melaksanakan sholat, itu hukumnya menjadi haram. Asal itu al-qiyamu ala qadrihi fil faqti. Berdiri bagi orang yang mampu. Jika tidak mampu ketika melaksanakan sholat, maka boleh dilakukan dengan duduk. Jika tidak mampu untuk duduk, bisa dilakukan dengan cara berbaring. Yang ke-14 ar-rabi'u qiraatul fatihati. Yang ke-14 adalah membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu dibacanya ketika dibaca dalam sholat itu hukumnya menjadi wajib. Karena kalau nggak baca Al-Fatihah itu tidak sah sholatnya. Al-khamisu ruku'. Yang ke-15 adalah ruku'. Yang selanjutnya asadisu tumakninatu fihi. Yang ke-16 adalah tumakninah. Ketika ruku' nggak boleh ya langsung berdiri, harus tumakninah dulu, berhenti sejenak. Biasanya di situ membaca ketika ruku' itu biasanya berhenti sebentar, tumakninah, terus itu membaca itu subhana rabbil azim wa bihamdihi. As-sabi'u yang ke-7 itu i'tidal. Habis ruku itu berdiri membaca sami Allahu liman hamidah. Selanjutnya ada asaminu tumakninah, itu berdiri sebentar, lanjutkan dibacakan yang biasanya apa ya? Pokoknya itu intinya sholat rek. At-tasi'u yang ke-9 itu sujud maratain 2 kali. Setelah itu langsung sujud, itu sujud lagi. Al-ashiru tumakninah. Nah, ketika sujud maratain ini juga
harus tumakninah. Jadi tiap gerakan sholat itu pasti tumakninah. Al-hadi asyara utawi yang ke-11 itu duduk di antara dua sujud. Atani asyara atumakninah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, setiap gerakan itu harus tumakninah, ada jedanya. Atalita asyara itu tasyahud akhir. Tasyahud akhir bacanya itu at-tahiyat ya Mbak ya. Nah, ya kalau tasyahud akhir itu baca at-tahiyat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung berdiri. Ar-rabi'a asyara itu duduk. Duduk. Al-khamisa asyara yang ke-15 itu membaca sholawat untuk kanjeng Nabi. Kan katanya kalau berdoa sebelum baca sholawat itu belum dikabulkan, belum tembus ke langit gitu. Kalau guru saya dulu bilang bahwa sholat itu maknanya adalah doa gitu. Jadi kalau baca sholawat insya Allah langsung masuk tembus langit gitu. As-sadisu yang ke-16 itu salam. Salam itu ada dua. Yang pertama adalah salam yang wajib. Itu menoleh ke kanan, itu hukumnya wajib. Tapi kalau ketika yang salam kedua itu hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya sudah selesai sholat salam pertama sampai ibaratnya kebelet banget langsung pergi, boleh sah sholatnya. As-sabi'u asyara, sholat itu sabi'a asyara tertib. Itu ketika melaksanakan sholat harus tertib, karena kanjeng Nabi itu kan dapat perintah sholat itu kan juga ditertibkan, dan sholatnya kanjeng Nabi itu kan tertib. Nggak mungkin kan kanjeng Nabi sholat tasyahud akhir dulu baru tasyahud awal di akhir, kan nggak mungkin. Harus tertib. Ampun Bi. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kilafasan. An-niyatu utawi niat iku salah sundarojatin lu piro-piro tingkatan. Ingkanat lamun ono apa as-sholatu utawi sholat iku fardhon sholat fardu. Wajaba mongko wajib apa qasdul fi'li nejo penggawean. Wa ta'inu lan menyatakan sholat, wal fardiyah lan menyatakan kefarduan. Wa ingkanat lamun ono apa sholat iku nafilata sholat sunnah muakkotata kang den waktu-waktu karo tibatin koyo sholat rawatib audatin sababi utawa dat kang duweni sebab. Wajaba mongko wajib iku qasdul fi'li nejo penggawean wa ta'yinu lan menyatakan sholat. Wa ingkanat lan lamun ono apa sholat iku nafilata sholat sunnah mutlaqotun hale sholat sunnah mutlak. Wajaba mongko wajib apa qasdul fi'li nejo penggawean fakot fakot ing bloko. Al fi'lu utawi nejo penggawe, al fi'lu utawi lafat fi'lu iku usolli lafat usolli. Wa ta'yinu lan utawi ketentuan iku duhron lafat duhron au asron utawa lafat asron. Wal fardiyatu lan utawi menyebutkan kefarduan iku fardon lafat fardon. Niat di sini itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ingkanat as-sholatu fardon. Jika yang dilakukan itu sholat fardu, maka wajib menyebutkan qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Maksudnya qasdul fi'lu itu menyengaja melakukan pekerjaan tersebut, seperti contoh lafaz usolli. Wa ta'yinu lan menyatakan melakukan sholat apa, seperti sholat duhur, asar, seperti itu. Wa fardiyah dan menyatakan kefarduan, seperti lafaz fardo. Yang kedua, wa ingkanat nafilata muakkotatan. Jika yang dilakukan itu sholat sunnah karena
sebab dan waktu tertentu, maka wajib menyebutkan qasdul fi'li wa ta'yin. Seperti contoh sholat sunnah duha. Yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqotun. Jika yang dilakukan itu sholat sunnah mutlak, maka wajib menyebutkan qasdul fi'linya saja. Seperti contoh sholat sunnah istikharah. Yang dimaksud qasdul fi'li di sini itu menyengaja melakukan pekerjaan tersebut, seperti lafaz usolli. Ta'yin menyatakan sholat itu apa, seperti zuhur atau asar. Yang dimaksud fardiyah di sini yaitu menyatakan kefarduan, seperti lafaz fardu. Sampun. Ya. Terus berarti udah di sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal syurutu takbiratul ihram utawi syaratnya takbiratul ihram iku sitatu asyara 16 antakoa yen toh terjadi apa halatan tingkah rupane alqiyamu berdiri fil fardi ing dalem fardu wa antakuna lan yen toh ana apa berdiri bil arabiyah kelawan maca Arab wa antakuna lan yen to ana apa takbiratul ihram iku billah dil jalalati kelawan lafaz jalalah wa billah di akbari dengan mengucapkan lafaz akbar wa tartibi lan tertib baina lafdaini ing dalem antarane dua lafaz wa alla ya muda lan yen to ora tambahi apa hamzah yang mudah yang orang tahu memanjangkan wa alla ya muda lan yen to ora memanjangkan apa hamzati ing hamzah al jalalati kaya lafaz jalalah hamzah jalalah wa adama mada lan ora memanjangkan apa ba'a ing ba' akbarit ing dalem lafaz akbar wa alla yasjuda lan yen to ora mentasjidkan alba'a ing ba wa alla yazida lan yen to ora nambahake wawu ing wawu sakinata wawu kang tenang au mutaharrokati utawa mengubah bainal kalimataini antarane dua kalimat wa alla yazida lan yen to ora nambahi apa wawu ing wawu qabla jalalati sadurunge jalalah wa alla yaqafa lan yen to ora mandeg baina kalimati takbirati ing dalem antarane dua kalimat takbir wa qafata lan berhenti tawilata kang suwi wala qasirata lan ora pendekaken wa ayyasma'a lan yen to ora ngrungokno apa nafsihi awak dhewene wong jami'an alis kabehane hurufiha ing dalem hurufe takbiratul ihram wa dakhulul waqti lan utawi masuke waktu fil mauqati ing dalem waktu kang wis den tentokake wa iko iha lan utawi perlakuannya hala ing dalem tingkah al istiqbali kang ngadep kiblat wa alla yakhula lan yento ora sepi biharfin dari huruf min hurufiha saking pira-pira hurufe takbiratul ihram wa ta'khiri lan mengakhiri takbiratul makmumi ing dalam takbiratul makmum an takbiratul imami saking takbiratul ihrami imam. Pasal ini menjelaskan tentang syaratnya takbiratul ihram, yaitu ada
16. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Jika tidak bisa berdiri maka bisa berbaring atau duduk. Fil fardi dalam hadis. Nomor 2, menggunakan bahasa Arab. Nomor 3, dengan lafadz jalalah. Dengan mengucapkan lafadz jalalah Allahu Akbar. Aku Apa ya? iya Bi. Dengan mengucapkan lafadz jalalah Allahu Akbar. Allah Akbar. Nomor 4, watartibi dan tertib harus diurutkan. Baina lafdaini ing dalem antarane 2 kalimat. Di antara 2 kalimat tidak boleh menambahi hamzah dalam Diperpanjang. nggih, hamzah panjang. Dan kemudian tidak memanjangkan ba ketika lafadz akbar. Seperti contoh Allahu Akbar gitu. La yasjuda ba, tidak boleh mentasjidkan ba. Tidak boleh mentasjidkan ba. Allahu Akbar. Akbar. Kemudian tidak boleh menambahkan wawu sakinah atau mengubah antara 2 kalimat Allahu Akbar. Jadi tidak boleh menambahi wawu. Seperti contoh wallahu akbar gitu tidak boleh. Kemudian tidak boleh menambahi wawu sebelum ya udah. Dan tidak boleh berhenti di antara 2 kalimat Allahu Akbar yang agak lama. Seperti contoh Allah berhenti agak lama baru mengucap akbar, tidak boleh. Jadi itu ada. Kemudian tidak boleh ngrungokaken. Tidak boleh terlalu pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar tidak boleh. Harus jelas Bi. Khusyuk. Oke. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian makmum tidak boleh takbir mendahului imam. Ampun. Kecuali si mame ning buri. Jenenge imam, makmum jenenge imam. Terus beda Mas? Iya. Oh, iya. Itu ini mau Oh iya. Faslun utawi ikiku fasol. Syurutul Fatihati utawi syarat-syarat maca Al-Fatihah. Iku hasyratun ana 10. Atartibu rupane tertib utawa urut. Wal muwalatu lan terus menerus. Wal muraatu hurufiha lan jaga hurufe ha ing Al-Fatihah. Wa muraatu tasdidatiha lan jaga tasdide ha ing Al-Fatihah. Wa an la yaskuta lan yento ora meneng sakatan tawilatan utawi meneng kang suwi. Wala kosirotan Ora pendek. lan ora cendhek yaksudu biha maca ing Al-Fatihah. Koto al-qiraati Oh, Ing- putus. ing mutus bacaane. Wa qiraatu kulli ayatiha lan maca sakabehane ayate ha ing Al-Fatihah. Wa minha iku setengah saking ha ing ayate Al-Fatihah al-basmalatu utawi maca bismillah. Wa adamul lahni lan ora ana swara al-mukhilli kang cacat bil makna kelawan artine. Wa antakuna lan yento Ono. ana
Opo Al-Fatihah halatal qiyami hale ngadeg iku hale ngadeg fil fardi ing dalam salat fardu. Wa an yusmi'a lan ngrungokne lan yen to ngrungokne nafsahu ing awak dhewene wong al-qira'ata ing bacaan wa an la yadakhalaha lan yen to ora nyacati ing al-Fatihah. Dzikrun ajnabiyu kelawan nyebut barang asing. Baiklah, saya mencoba untuk menjelaskan dari syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Yang pertama itu tertib. Yang dimaksud tertib adalah bahwa surat Al-Fatihah harus dibaca sesuai urutan ayat-ayatnya, tidak boleh diulang-balik. Yang kedua yaitu terus-menerus. Artinya semua ayat-ayat Al-Fatihah dibaca secara berturut-turut tanpa diselingi dengan kalimat lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Seumpama di tengah-tengah membaca surat Al-Fatihah tiba-tiba bersin lalu membaca Alhamdulillah sebagaimana yang disunahkan di luar sholat, maka bacaan hamdalah tersebut telah memotong berturut-turutnya bacaan Al-Fatihah. Bila terjadi demikian, maka bacaan Al-Fatihah mesti diulang lagi dan sholatnya tidak batal. Terus yang ketiga, menjaga huruf-hurufnya, wa mura'atu hurufiha. Di dalam surat Al-Fatihah setidaknya ada 138 huruf. Namun bila menghitung komplit dengan tasjid-tasjidnya, kedua huruf alif pada dua kata syirat, dua alif pada kata ad-dolin, dan satu alif pada kata malik, maka jumlah seluruh hurufnya ada 156. Semua huruf itu harus dibaca dengan baik. Bila ada salah satu yang tidak terbaca, maka tidak sah salatnya. Yang keempat yaitu menjaga tasjidnya. Di dalam surat Al-Fatihah ada 14 tasjid. Tasjid tersebut merupakan bentuk dari huruf-huruf yang bertasjid yang karenanya maka ke-14 tasjid tersebut harus dijaga dalam pembacaannya. Dengan menjaga tasjid-tasjid itu, maka sama saja dengan menjaga huruf surat Al-Fatihah yang juga wajib hukumnya untuk dijaga. Yang nomor 5 yaitu tidak berhenti di tengah bacaan lama atau sebentar dengan maksud memotong bacaan. Bila di tengah-tengah bacaan surat Al-Fatihah berhenti bukan karena maksud memotong bacaan tetapi karena adanya uzur tertentu seperti lupa atau lelah, maka tidak apa-apa. Yang keenam yaitu membaca setiap ayatnya termasuk membaca bismillah. Menurut di dalam surat Al-Fatihah ada 7 ayat yang kesemuanya wajib dibaca. Menurut mazhab Imam Syafi'i, membaca ke-7 ayat Al-Fatihah maka dianggap sah sholatnya. Tetapi berbanding terbalik dengan Wahabi. Kemudian yang nomor 7, tidak ada kesalahan membaca yang bisa merusak makna. Contoh kesalahan baca yang bisa merusak makna adalah kata an'amta yang dibaca secara salah menjadi an'amtu. Kesalahan baca ini termasuk merusak makna. Makna an'amta, engkau memberi nikmat, menjadi an'amtu, saya memberi nikmat. Yang nomor 8, dibaca pada posisi berdiri pada sholat fardu. Setiap huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah harus dibaca pada posisi berdiri, kecuali dalam keadaan tertentu. Nomor 9, dapat didengar oleh diri sendiri.
Setiap huruf surat Al-Fatihah yang dibaca harus bisa terdengar oleh diri sendiri bila pendengaran orang tersebut dalam keadaan sehat atau normal. Bila pendengarannya tidak dalam keadaan sehat atau normal, di mana suara tersebut terdengar lebih dikeraskan, maka cukuplah membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang sekiranya pendengarannya normal. Tidak harus dikeraskan sampai benar-benar dapat didengar oleh telinganya sendiri yang sedang dalam keadaan tidak normal. Nomor 10, tidak diselingi dengan zikir atau bacaan lain. Sebagaimana contoh pada syarat nomor 2, bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat tidak boleh diselingi oleh kalimat zikir lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Lain halnya jika kalimat yang menyelingi itu ada kaitannya dengan kebaikan sholat, seperti mengingatkan imam bila terjadi kesalahan. Sebagai contoh, ketika imam membaca ayat atau surat setelah membaca Al-Fatihah lalu terjadi kesalahan atau kelupaan baca, umpamanya, makmum boleh mengingatkannya meskipun ia sendiri sedang membaca surat Al-Fatihah. Namun perlu diingat, selagi imam masih mengulang-ulang bacaan ayat yang salah atau lupa tersebut, makmum tidak boleh mengingatkannya. Bila dalam keadaan demikian, makmum mengingatkan imam padahal ia sendiri sedang membaca Al-Fatihah, maka terpotonglah bacaan Al-Fatihahnya. Baiklah, mungkin ini penjelasan dari saya. Maka kesimpulannya adalah membaca surat Al-Fatihah yang mesti dipenuhi oleh seseorang yang melakukan sholat, maka tidak dipenuhinya salah satu dari syarat tersebut dapat menjadikan bacaannya rusak, yang juga berakibat pada tidak sahnya sholat tersebut. Terima kasih. Terus baca ya. Apa deh? Tasdidatul Fatihah, lanjut. Apa? Tasdid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal tasdidatul Fatihah. Pira-pira tanda tasdid ing dalam suratul Fatihah. Arba'a asyirata iku ana 14. Bismillah fauqal lam ing dalam lafaz ing dalam dhuwure huruf lam. Ar-Rahman fauqar ra ing dalam dhuwure huruf ra. Ar-Rahim fauqar ra ing dalam dhuwure huruf ra. Alhamdulillah fauqal lam jalalah ing dalam dhukure huruf lam jalalah. Rabbul alamin fauqul ba ing dalam dhukure huruf ba. Ar-Rahman fauqar ra ing dalam dhukure huruf ra. Ar-Rahim fauqar ra ing dalam dhukure huruf ra. Malik yaumiddin fauqad dal ing dalam dhukure huruf dal. Iyyaka na'budu fauqiyya ing dalam dhukure huruf ya. Wa iyyaka nasta'in fauqiyya ing dalam dhukure huruf ya. Ihdinas siratal mustaqim fauqas shad ing dalam dhukure huruf shad. Siratal ladzina fauqal lam ing dalam dhukure huruf lam. An'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin fauqad dot wal lam ing dalam ndukure huruf dot lan huruf lam. Bismillah. Di sini sebelum yang dijelaskan sama Mbak Lulu tadi bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu ada hukum-hukum yang harus dijaga. Seperti di sini hukum itu adalah tasjid. Ada 14 tanda tasjid di dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama Bismillah. Tanda tasjid di atasnya huruf lam jalalah. Jadi bacanya Bismillah. Ada penekanan penekanan atau double gitu. Jadi bacanya Bismillah. Jadi bukan Bismillah gitu. Kemudian selanjutnya adalah Ar-Rahman. Tanda tasjidnya di atasnya huruf ro. Dan yang ketiga adalah Ar-Rahim. Tanda tasjidnya di atasnya huruf ro. Kemudian yang ketiga adalah Alhamdulillah. Tanda tasjidnya juga di atasnya huruf lam jalalah. Rabbul Alamin. Tanda tasjidnya di sini di atasnya huruf ba. Rabbul Alamin. Di atasnya huruf ba. Kemudian selanjutnya Ar-Rahman. Tanda tasjidnya terletak di atasnya huruf ro. Ar-Rahman. Kemudian selanjutnya Ar-Rahim. Tanda tasjidnya di atas huruf ro. Kemudian Maliki Yaumiddin. Tanda tasjidnya terletak pada huruf dal. Iyyaka na'budu. Tanda tasjidnya terletak pada huruf ya. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Tanda tasjidnya terletak pada huruf ya. Wa iyyaka nasta'in. Kemudian selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Tanda tasjidnya itu terletak di atasnya huruf shad. Jadi ada double ihdinas siratal mustaqim. Jadi bukan ihdinas siratal mustaqim. Nanti lebih jelasnya bisa tanya Ustaz Abdi. Kemudian selanjutnya siratal ladzina. Tanda tasjidnya terletak pada di atas huruf lam. Kemudian an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tanda tasjidnya di sini terletak pada dua huruf. Yang pertama adalah dot dan yang kedua adalah lam. Demikian tanda tasjid dalam surat Fatihah, yang mana semuanya ada 14 yang patut kita jaga demi sahnya sholat atau sahnya surat bacaan kita, agar mutu sholat kita lebih baik dan bagus lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Yusannu den sunake apa raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, ngangkat tangan loro.
fi arba'i mawadhi'in Nafi'ah. fi arba'i mawadhi'a ing dalem papat pira-pira panggonan rupane inda takbiratil ikhrami ing dalem nalikane maca takbiratul ikhram wa inda ruku'i lan ing dalem nalikane ruku' wa inda i'tidali lan ing dalem nalikane i'tidal wa inda ala indal qiyamu lan ing dalem nalikane ngadeg minat tasyahudil awali saking tasyahud awal. Asal ini menjelaskan tentang sunah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan di sini sudah ada perbedaan. Yang pertama, mengangkat tangan sampai ibu jari sampai menyentuh daun telinga. Yang kedua, hanya sekedar mengangkat tangan, tidak sampai ke telinga sudah boleh. Yang ke selanjutnya hanya dibayangkan sudah boleh. Insya Allah gitu. Tempat-tempatnya ada 4. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika rukuk, yang ketiga ketika yang idal, ketika berdiri dari rukuk, yang keempat ketika tasyahud awal berdiri, ketika berdiri dari tasyahud awal pun insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza fasl syurutus sujudi utawi syarat pira-pira syarat-syarate sujud iku sabatun 7 an yasjuda yen to sujud sapa man ala sab'ati a'dha'in ing antase 7 bagian tubuh. Wa antakuna yen to ana apa jabhatuhu dahine man iku maksyufatan terbuka wa tahamilu lan utawi meletakkan atau pusat ndekeke sujud iku birok sihi ing atase sirahe man wa admul hawi lan ora ana kepengenan ligoyrihi kejaba maring Gusti Allah wa an la yen to ora yasjuda sujud sapa man ala syai'in ing atase suwiji yataharraku kang gerak apa suwiji apa ma biharokatihi ing atase gerakane ma wa irtifa'u asfalihi lan ngangkat sing rendah rendahe ma ala a'laihi ing atase luwih dhuwur wa tumakninatu lan utawi tumakninah fihi ing atase sujud. Al khatimah penutup kang terakhir a'dha'u sujudi bagian-bagian tubuh ing dalam sujud iku sab'atun ana 7. Al jabhatu rupane dahi wal butunu kafaihi lan jari-jari telapak tangan warukbataini lan lutut wa butunu asabi'ir rijlaini dan jari-jari kaki. Nah, jadi pasal ini menjelaskan tentang beberapa syarat sujud yang mana ada 7. Yang pertama adalah sujud dengan 7 bagian badan, yang mana di situ disebutkan bahwasanya bagian badan itu apa saja. Yang pertama adalah dahi, yang kedua jari tangan, ya jadi pas jari tangan gini. Terus yang selanjutnya adalah lutut, rukbatain, dan yang terakhir butun asabi'i rijlaini, jari kaki. Yang selanjutnya yaitu antakuna jahabduhu maksyufan,
maksyufah. Jadi yang selanjutnya dengan dahi, yang mana dahi tersebut tertutup. Kok tertutup, terbuka maksudnya, terbalik. Jadi itu kenapa ketika sholat sesuai budaya kita juga memakai peci. Nah, jadi adanya peci tersebut yaitu untuk menghalangi jatuhnya rambut di atas dahi. Ya, kecuali di dahi itu tumbuh rambut sendiri, nah itu tidak apa-apa. Dan andai kata pas luka atau diperban, ketika sudah memungkinkan perbannya itu dilepas, maka seyogyanya perbannya dilepas terlebih dahulu. Habis itu sholat. Tetapi jikalau belum bisa, itu tidak apa-apa. Yang selanjutnya yaitu at-tahamilu bi ra'sihi, yang mana penekanannya yaitu pada dahi. Jadi kalau sujud nggak harus ditekan sampai dahinya itu hitam lama-lama ya, jadi biasa saja. Yang selanjutnya yaitu wa'admu hawiyin li ghairihi. Yang selanjutnya yaitu tidak ada keinginan sujud kecuali untuk menyembah Tuhan, yaitu Allah. Jadi kalau sujud itu tidak ada niatan yang lain kecuali untuk menyembah Tuhan, yaitu menyembah Allah. Yang selanjutnya yaitu tidak sujud kepada sesuatu di atas sesuatu yang bergerak. Nah, jadi ketika sujud ada kaki 1000, nah itu enggak boleh. Ya, jadi tidak boleh sujud pada sesuatu yang bergerak. Yang selanjutnya yaitu irtifaul asfali ala a'laihi, yaitu mengangkat yaitu pantat itu lebih tinggi daripada kepala. Nah, jadi ketika sujud bagian belakang itu lebih tinggi daripada kepala. Dan yang terakhir yaitu tumak ninah di dalam sujud. Nah, sekian penjelasannya. Ini udah, bentar. Apa lagi? Sholat.